Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai pemikiran John Maynard Keynes serta perbandingannya dengan pemikiran Adam Smith. Pada awalnya, pemikiran ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith beranggapan bahwa pasar mampu mengatur dirinya sendiri. Adam Smith percaya bahwa jika setiap individu diberi kebebasan untuk berproduksi, berdagang, dan mengejar keuntungan pribadi, maka secara tidak langsung perekonomian akan berjalan dengan baik. Konsep ini dikenal dengan istilah invisible hand atau tangan tak terlihat. Oleh karena itu, peran pemerintah menurut Adam Smith sebaiknya dibatasi dan tidak terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, pandangan ini mulai dipertanyakan ketika terjadi krisis ekonomi besar pada tahun 1930-an atau yang dikenal dengan Great Depression. Pada masa itu, banyak perusahaan bangkrut, angka pengangguran meningkat drastis, dan perekonomian dunia mengalami kemerosotan yang sangat parah. Mekanisme pasar yang diharapkan mampu memperbaiki keadaan ternyata gagal bekerja dengan baik. Dalam situasi ini, pemikiran John Maynard Keynes muncul. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis. Menurutnya, masalah utama dalam perekonomian adalah rendahnya permintaan agregat, yaitu total permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika permintaan menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat dan ekonomi semakin melemah. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran aktif pemerintah. Pemerintah tidak boleh hanya diam dan menunggu pasar pulih dengan sendirinya. Pemerintah harus turun tangan melalui kebijakan fiskal seperti meningkatkan pengeluaran negara, membangun infrastruktur, memberikan subsidi, atau menurunkan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kegiatan ekonomi kembali bergerak. Keynes juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, pengangguran adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Bahkan, pemerintah diperbolehkan menjalankan defisit anggaran sementara jika hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan memulihkan perekonomian. Selain itu, Keynes lebih fokus pada masalah ekonomi jangka pendek. Ia terkenal dengan pernyataannya yaitu "In the long run we are all dead", yang berarti bahwa solusi ekonomi harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya baik di atas teori jangka panjang. Jika dibandingkan, Adam Smith dan John Maynard Keynes sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara mencapainya. Adam Smith lebih percaya pada kekuatan pasar bebas, sedangkan Keynes percaya bahwa pemerintah terus berperan aktif terutama saat terjadi krisis ekonomi. Sekarang kita masuk bagian studi kasus, yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008. Studi kasus ini penting karena menunjukkan bagaimana pemikiran John Maynard Keynes masih sangat relevan sehingga saat ini. Krisis global tahun 2008 bermula dari runtuhnya keuangan khususnya di Amerika Serikat.
Banyak lembaga keuangan besar mengalami kebangkrutan akibat kredit perumahan berisiko tinggi. Dampaknya sangat luas, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga menyebar ke berbagai negara di dunia. Aktivitas ekonomi menurun, perusahaan mengurangi produksi, dan angka pengangguran meningkat tajam. Dalam kondisi tersebut, mekanisme pasar tidak mampu memperbaiki keadaan dengan cepat. Jika mengikuti pemikiran Adam Smith, secara murni, maka pemerintah seharusnya membiarkan pasar menyesuaikan diri sendiri. Namun kenyataannya, jika hal itu dilakukan, krisis justru akan semakin parah dan berkepanjangan. Disinilah pemikiran Keynes diterapkan. Pemerintah, khususnya di Amerika Serikat, melakukan intervensi aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah meningkatkan pengeluaran negara melalui program stimulus ekonomi, bantuan kepada sektor keuangan, serta pembangunan infrastruktur. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan permintaan agregat agar roda perekonomian kembali bergerak. Selain itu, bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha kembali berani menjalankan uang dan menanamkan modalnya. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Keynes bahwa dalam situasi krisis, pemerintah tidak boleh pasif, melainkan harus bertindak cepat dan tegas. Hasil dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian perlahan mulai pulih, aktivitas produksi kembali meningkat, pengangguran berangsur menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi mulai membaik. Hal ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah Keynes mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Dari studi kasus krisis global tahun 2008 ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Keynes sangat relevan dalam menghadapi krisis ekonomi modern. Pasar memang penting, tetapi dalam kondisi tertentu, pemerintah agar stabilitas ekonomi dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi. Sebagai kesimpulan pemikiran Adam Smith, cocok diterapkan ketika kondisi ekonomi stabil, sementara pemikiran Keynes sangat dibutuhkan ketika perekonomian menghadapi krisis. Dengan mengombinasikan kebebasan pasar dan peran aktif pemerintah, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih seimbang, stabil, dan berkeadilan bagi masyarakat. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.